Salah satu pelatih terbaik di dunia, Pep Guardiola, menjadi banyak acuan sebagian besar pelatih di dunia dalam meramu taktik pertandingan. Fleksibilitas taktik dalam sebuah pertandingan membuat gaya tim asuhan Pep Guardiola menjadi lebih dinamis. Apalagi Pep memiliki ciri khas bermain yang dominan dan atraktif dalam menyerang yang telah membawa Pep Guardiola meraih banyak gelar. Saat ini bermunculan pelatih-pelatih muda yang menangani klub-klub besar Eropa. Banyak juga pelatih muda yang merupakan hasil didikan Pep Guardiola yang dilatihnya saat masih menjadi pemain ataupun menjadi asistennya. Siapa sajakah mereka? Berikut ini deretan pelatih top yang berguru dengan Pep Guardiola. Enzo Maresca. Enzo Maresca telah resmi menaikkan kontrak untuk menangani Chelsea selama 5 tahun ke depan. Maresca resmi menggantikan Mauricio Pochettino yang sepakat berpisah dengan Chelsea pada akhir musim 2023-2024. Ini menandai pergantian manajer ke-6 kalinya di Chelsea dalam 5 tahun terakhir. 4 diantaranya di bawah kepemilikan Todd Boehly. Maresca menanjak pamornya setelah membawa Leicester City menjuarai Championship dan kembali ke Premier League musim depan. Ia sebelumnya sempat menimba ilmu di Manchester City dengan menjadi tangan kanan Pep Guardiola. Ia juga sempat menukangi Parma. Keputusan Chelsea memilih Maresca diduga karena pendekatan permainan mantan gelandang tersebut. Mantan pemain Juventus, Fiorentina, dan Sevilla itu menekankan permainan pada penguasaan bola dan penempatan posisi. Bisa dikatakan, racikan dan strateginya itu berkat ia berguru dengan Pep Guardiola sewaktu menjadi asisten sang manajer di Manchester City. Maresca ditunggu tugas berat membangkitkan kejayaan Chelsea yang berisi banyak pemain muda. Dalam 2 musim terakhir, klub London Barat itu hanya mampu finish di posisi ke-12 dan ke-6 Premier League. Javier Mascherano. Saat melatih Barcelona, Pep Guardiola selalu menempatkan Javier Mascherano menjadi pilihan utama di lini pertahanan Barcelona. Pasalnya, Mascherano memiliki kemampuan dalam membaca permainan dengan baik meski memiliki postur yang tidak terlalu besar bagi seorang bek tengah. Terkadang Mascherano ditempatkan sebagai gelandang bertahan yang merupakan posisi aslinya ketika masih membela West Ham dan Liverpool. Pada tahun 2020, Mascherano memutuskan untuk gantung sepatu setelah membela klub terakhirnya, Estudiantes. Setahun kemudian, ia ditunjuk menjadi pelatih timnas Argentina U20 dan memimpin tim tersebut ke Piala Dunia U20. Namun tim Argentina U20 tersingkir di babak 16 besar. Mascherano masih akan menjadi juru taktik La Scaloneta hingga beberapa tahun ke depan dan akan memimpin tim pada Olimpiade 2024 di Paris. Xabi Alonso. Pada tahun 2014, Guardiola memboyong Xabi Alonso ke Allianz Arena dari Real Madrid. Padahal Alonso dan Guardiola pernah bersaing di La Liga saat Alonso membela Real Madrid dan Pep melatih Barcelona. Namun keduanya mengantarkan Bayern menghasilkan 3 gelar Bundesliga dan 1 di FB Pokal selama Alonso berkarir di bawah asuhan Pep Guardiola. Setelah 3 musim memperkuat Bayern Munchen, Alonso memutuskan gantung sepatu. Tak lama setelah pensiun, Alonso merambah dunia kepelatihan dengan bergabung dengan mantan klubnya, Real Madrid, sebagai pelatih Real Madrid U14. Setelah itu, Alonso pun menukangi Real Sociedad B hingga akhirnya ditunjuk menjadi manajer Bayer Leverkusen pada Oktober 2022. Tanpa membutuhkan waktu lama, Alonso langsung mengantarkan Bayer Leverkusen ke semifinal Europa League dan finish di posisi ke-6 di Bundesliga.
Di musim keduanya bersama Leverkusen, Alonso menggila. Dia berhasil membawa Bayer Leverkusen juara Bundesliga tanpa terkalahkan. Alonso juga membuat Leverkusen mengangkat trofi di DFB Pokal. Ia hampir meraih treble winner. Namun sayang, Leverkusen harus mengakui keunggulan Atalanta di final Liga Eropa. Vincent Kompany. Saat bersama Manchester City, Vincent Kompany meraih 4 gelar IPL, 2 FA Cup, dan 4 League Cup selama 11 tahun membela Manchester City. Hal tersebut tak luput dari peran Kompany yang selalu menjadi andalan Pep Guardiola di garis pertahanan Manchester City. Bahkan di ujung karirnya bersama City, Kompany diberi kepercayaan sebagai kapten tim oleh Pep Guardiola sebelum akhirnya ia memutuskan bergabung dengan klub Belgia, Anderlecht. Setelah pensiun sebagai pemain, Kompany memutuskan terjun ke dunia kepelatihan. Dia ditunjuk menjadi pelatih Anderlecht selama 2 musim dan membawa Anderlecht ke kualifikasi UEFA Conference League. Akhirnya pada tahun 2022, Kompany ditunjuk menjadi pelatih Burnley untuk mengarungi EFL Championship dan langsung berhasil membawa Burnley kembali promosi ke Premier League dalam 1 musim. Sayangnya, Kompany gagal menyelamatkan Burnley dari jurang degradasi Liga Premier Inggris musim 2023-2024 karena hanya finish di urutan ke-19. Tapi uniknya, gagal membawa Burnley bertahan di IPL. Kompany kini justru resmi ditunjuk menangani raksasa Jerman, Bayern Munchen. Menarik menanti kiprah Kompany bersama salah satu tim raksasa Eropa tersebut. Xavi Hernandez. Salah satu pemain Barcelona terpenting di bawah Pep adalah Xavi Hernandez. Di bawah asuhan Pep Guardiola, Barcelona memiliki gaya permainan menyerang dan mendominasi pertandingan yang membuat Xavi terpengaruh ketika mulai menjadi pelatih klub asal Qatar, Al Sadd. Bersama Al Sadd, Xavi meraih 7 trofi selama 3 musim menahkodai klub Qatar tersebut. Pada tahun 2021, Barcelona menunjuk Xavi sebagai pelatih anyar mereka, menggantikan Ronald Koeman yang dipecat. Pada tengah musim pertamanya, Xavi tidak membawa gelar apapun. Namun 1 musim penuh berikutnya, Xavi berhasil membawa Barcelona meraih gelar La Liga pertamanya dalam 4 musim terakhir. Di musim 2023-2024, Xavi menjalani masa sulit karena penampilan El Barça yang inkonsisten. Nasib Xavi bersama Barcelona pun seperti ditarik ulur. Pada Januari 2024, dia sempat mengutarakan keinginannya hengkang dari Camp Nou pada akhir musim, tetapi berhasil ditahan oleh petinggi klub. Lalu pada bulan April, Xavi mengumumkan batal meninggalkan Barcelona. Berselang sebulan setelah pengumuman itu, Barcelona mengumumkan pemecatannya. Kini, Barcelona telah menunjuk Hansi Flick akan menggantikan Xavi Hernandez sebagai pelatih baru Blaugrana. Mikel Arteta. Sebagai pemain, Mikel Arteta tidak pernah bermain di bawah asuhan Pep Guardiola. Namun Arteta menyerap ilmu Pep saat menjadi asisten pelatih di Manchester City pada 2016. Pada 2019, Arteta mendapat tawaran dari Arsenal sebagai pelatih meski belum memiliki pengalaman sebagai pelatih. Meski demikian, Arteta tetap memberanikan diri untuk mengambil tawaran tersebut. Pada 2 musim pertamanya, Arteta mengalami kesulitan dan membawa Arsenal bertengger di posisi ke-8 secara berturut-turut. Lambat laun Arsenal mulai merangsak ke papan atas IPL pada musim ketiganya dan membawa Arsenal ke Liga Eropa. Pada musim 2022-2023, Arteta bersaing ketat dengan Manchester City di pimpinan klasemen IPL.
Namun pada akhirnya, trofi IPL tetap menjadi milik sang guru, Pep Guardiola. Begitu juga di musim 2023-2024, Arteta belum bisa mengalahkan sang guru karena Arsenal hanya di posisi 2 dengan hanya terpaut 2 poin dari Manchester City sebagai juara IPL 2023-2024. Erik ten Hag. Pelatih Manchester United, Erik ten Hag, mengaku mendapatkan pelajaran berarti dari sosok juru taktik Manchester City, Josep Guardiola. Ten Hag dan Pep Guardiola pernah bersama di Bayern Munchen pada 2013 hingga 2015. Kala itu, Ten Hag adalah pelatih tim cadangan Bayern Munchen, sedangkan Guardiola menukangi tim utama. Salah satu ilmu terbesar yang didapat Ten Hag dari Guardiola adalah fleksibilitas taktiknya. Ten Hag bisa menerapkan pola 4-3-3 atau 4-2-3-1, tapi amat dinamis dalam praktiknya di lapangan. Dalam menukangi Manchester United, Ten Hag sering dalam tekanan. Itu karena penampilan MU yang angin-anginan. Meski kesulitan di Liga Inggris, Ten Hag berhasil mengalahkan Manchester City asuhan Pep Guardiola dengan skor 2-1 di final Piala FA.